Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini insya Allah kita akan ngebahas soal sosiologi dalam persiapan UKK yang akan datang, ya kan. Nah, ini kita fokusnya untuk kelas 11 dulu. Untuk persiapan UKK kita biasanya kita materinya dari kelompok sosial sampai integrasi sosial untuk sosiologinya ya. Gitu. Mungkin ini nanti akan ada dua part. Ini satu part 15 soal, satu part yang ini 15 soal lagi. Nah, yuk kita mulai. Kakak harap kalian sebelum kakak bahas, kalian bisa jawab dulu pertanyaan ya kan yang udah kakak buat gitu. Ini karena kakak menayangkan soalnya dulu, nanti baru pembahasannya. Jadi kalau di sini nomor 1 soalnya adanya sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam istilah sosiologi disebut sebagai istilah. Nah, kira-kira apa nih? Bicara tentang sekumpulan manusia yang memiliki ciri dan memiliki pola interaksi secara berulang-ulang. Yuk kita bahas. Nah, kita bedakan kalau dalam materi kelas 11 di materi pertama kan itu ada kelompok sosial. Ya, mungkin jawabannya udah pasti kita tahu ya bahwa jawabannya ada kelompok sosial. Nah, tapi kita bedakan dulu apa sih kelompok sosial, apa kerumunan, apa yang disebut sebagai organisasi. Nah, kelompok sosial merupakan sebuah kumpulan individu yang memiliki pola interaksi tertentu, nilai dan norma yang disepakati bersama, dan tiap-tiap anggotanya sadar bahwa dirinya itu bagian dari anggota kelompok. Contoh misalnya kalian. Nah, kalian itu pasti sadar bahwa diri kalian itu adalah bagian dari anggota keluarga. Maka status kamu itu mungkin bisa saja sebagai anak. Nah, sadar sebagai anggota ini adalah syarat utama menjadi anggota kelompok. Nah, terus di sini ada yang disebut sebagai pola interaksi tertentu. Maksudnya gimana sih? Pola interaksi tertentu itu contohnya misalnya gini. Pola interaksi antara keluarga kamu dan keluarga teman-teman kamu itu pasti beda-beda. Nah, itu yang disebut sebagai pola interaksi. Itu contoh misalnya kalau SMK dengan SMA. Nah, kalau SMA pasti orientasinya ke perguruan tinggi itu. Tetapi kalau SMK biasanya orientasinya ke dalam pekerjaan. Nah, itu yang disebut sebagai pola interaksi tertentu. Terus kedua, ada yang disebut kerumunan. Apa sih kerumunan? Pasti kalian pernah berkerumun lah gitu, melihat misalnya melihat kebakaran, melihat kecelakaan. Nah, definisi kerumunan dalam materi kelompok sosial itu adalah suatu situasi di mana beberapa individu berkumpul pada suatu peristiwa atau momentum. Jadi orang-orang atau individu-individu dengan jumlah yang skala yang besar, dia berkumpul pada suatu peristiwa. Nah, berkumpulnya itu dengan sengaja, tetapi mereka tidak saling mengenal. Nah, dan perkumpulan tersebut hanya bersifat sementara. Jadi tentunya ketika kamu melihat kebakaran, melihat orang kecelakaan di jalan, kamu melihat banyak orang yang berkumpul melihat peristiwa tersebut, tapi kalian tidak pernah saling kenal terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu pada saat peristiwa tersebut. Nah, terus ketiga ada yang disebut sebagai organisasi atau sebuah wadah berkumpulnya orang-orang yang bekerjasama secara rasional atau masuk akal dan sistematis yang terpimpin. Maksudnya gimana sih sistematis yang terpimpin? Maksudnya tuh dia berstruktur, ada pemimpinnya, ada ada anggota-anggotanya, ada wakil-wakilnya, ada bendahara dan sebagainya. Yang terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Maksudnya gimana sih? Jadi dalam sebuah organisasi pasti punya visi dan misi. Nah, itu yang disebut sebagai tujuan tertentu. Memanfaatkan sumber daya maksudnya adalah organisasi tersebut bisa memanfaatkan sumber daya manusianya gitu untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, itu baru kita nomor 1. Lanjut yuk kita nomor 2.
Nah, dalam nomor 2 ini kakak terangkan soalnya dulu ya. Kakak harap kalian bisa ngisi dulu soalnya, jawabannya sendiri. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menandai keberadaan diferensiasi sosial dalam situasi masyarakat kecuali. Kira-kira apa yang menandakan sebuah diferensiasi? Nah, pernah dengar dong diferensiasi itu kita ngebahas tentang apa? Tentunya kita pasti ngebahas tentang struktur sosial. Yuk kita bahas. Nah, struktur sosial adalah, struktur sosial itu terbagi menjadi dua. Ada yang diferensiasi. Nah, diferensiasi itu makanya kayak gimana sih? Diferensiasi adalah penggolongan masyarakat secara horizontal dengan asumsi tidak ada yang lebih baik dibandingkan golongan yang lain. Dengan asumsi tidak adanya golongan yang lebih tinggi dibandingkan golongan yang lain meliputi suku, ras, agama, klan, profesi, dan gender. Nah, suku itu adalah suatu golongan masyarakat atau manusia mengidentifikasikan dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sebagai sebuah ciri khas. Contohnya misalnya gini, kalau suku Sunda, ciri khasnya apa sih? Oh, dia biasanya bahasanya lembut gitu. Dia punya punya ciri khas yang berbeda dibandingkan suku-suku yang lain gitu. Kalau ras itu adalah ciri fisik seperti mongoloid, kaukasoid, negroid. Nah, kalau agama ada kepercayaan atau ideologi, tentunya setiap agama itu masuknya ke diferensiasi ya, walaupun misalnya agama Islam penganutnya adalah mayoritas dan agama-agama yang lain jumlah penganutnya adalah minoritas. Tetapi tiap-tiap golongan agama itu tidak dibeda-bedakan dan tidak dibanding-bandingkan. Maka asumsinya adalah walaupun agama Islam penganutnya lebih banyak, bukan berarti dia superior di dalam mengambil keputusan secara politik maupun ekonomi. Terus ada yang disebut sebagai klan. Klan itu adalah unit yang lebih kecil daripada suku yang terbentuk atas ikatan darah atau nenek moyang yang sama. Contohnya tuh kalau simpelnya gini, kalau sukunya misalnya suku Batak. Nah, di dalam suku Batak tuh ada beberapa marga. Nah, marga itu yang disebut sebagai klan. Itu profesi. Kenapa sih profesi masuk ke diferensiasi? Karena setiap profesi itu memiliki fungsinya masing-masing. Contoh di saat COVID, di saat wabah corona saat ini nih, ya enggak, setiap profesi itu memiliki fungsinya masing-masing, walaupun itu adalah tenaga medis, walaupun itu adalah pengusaha toko-toko tembakau ataupun misalnya sukarelawan. Nah, itu adalah profesi. Misal contohnya ketika toko sembako tutup atau tidak ada, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita? Pasti susah dong. Maka setiap profesi itu memiliki fungsinya masing-masing. Terus ada yang disebut gender atau peran yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Jadi gender ini adalah peran yang dilakukan oleh pria ataupun wanita, bukan jenis kelamin. Contoh misalnya pria maskulin. Nah, itu maskulinnya itu disebut sebagai gender, prianya itu sebagai jenis kelamin gitu. Kalau diferensiasi gender itu maksudnya kayak gimana sih? Misalnya wanita bekerja di luar rumah, berarti kan wanitanya itu adalah jenis kelaminnya, bekerja di luar rumah, misal itu disebut sebagai gender gitu. Maka muncullah emansipasi. Nah, ada yang disebut sebagai stratifikasi atau penggolongan masyarakat secara vertikal, atau biasanya disebut sebagai masyarakat berlapis, ditentukan oleh kekuasaan, kekayaan maupun pendidikan. Maka dari soal nomor 2 ini, berikut ini adalah hal-hal yang menandai keberadaan diferensiasi sosial dalam suatu masyarakat kecuali. Berarti jawabannya yang C ya, pendidikan. Nah, pertanyaannya yang biasanya yang sering keluar di UTBK itu,
alasan munculnya stratifikasi itu apa sih dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Nah, ini alasannya. Alasan terciptanya stratifikasi karena adanya suatu hal yang dianggap prestis dan privilege. Maksudnya adalah prestis itu adalah sesuatu hal yang dibanggakan, dan privilege adalah suatu hal yang dianggap istimewa. Apa aja sih yang dianggap membanggakan atau dianggap istimewa? Nah, salah satu yaitu apa? Yaitu yang dianggap prestis dan privilege ya ini, kekuasaan, kekayaan, dan pendidikan. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, kita ngebahas tentang apa nih? Tentang konflik. Nah, ada soal seperti ini. Konflik yang diikuti oleh tindakan kekerasan sering terjadi ketika polisi Pamung Praja menangani masalah penggusuran pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan. Terjadinya konflik tersebut disebabkan oleh faktor. Nah, kira-kira apa nih? Penggusuran pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan. Terjadinya konflik disebabkan oleh, kira-kira menurut kalian apa? Apakah perubahan sosial, apakah tenggelam kebutuhan ekonomi, apakah kebijakan, atau perbedaan kepentingan dan tujuan, ataupun suku budaya dan lokal? Kira-kira yang mana menurut jawaban kalian? Mohon dijawab dulu ya. Nah, habis itu kita lihat pembahasannya. Penyebab konflik itu ada berapa sih? Sebenarnya penyebab konflik itu ada 4. Pertama ada sikap primordialis. Apa sih sikap primordialis? Merupakan sikap cinta atau bangga terhadap kelompoknya sendiri. Misalnya gini, kamu pasti sangat membanggakan keluarga kamu, sangat loyal dengan keluarga kamu. Nah, itu yang disebut sebagai sikap primordialis. Tapi kenapa sih disebut sebagai penyebab konflik? Karena misalnya gini, ketika kamu mencintai atau membanggakan keluarga kamu, dan ketika keluarga kamu itu misalnya diejek ataupun dihina oleh kelompok lain, maka pasti akan terjadi konflik. Maka sebenarnya sikap primordialis kenapa membuat sebagai faktor penyebab konflik? Karena sikap primordialis akan menuntun kita kepada sifat yang sensitif terhadap kelompok kita sendiri, gitu, sensitif terhadap isu-isu jelek terhadap kelompok kita sendiri. Kedua, adanya sikap etnosentris sikap etnosentris ini merupakan sikap membandingkan bahwa individu merasa kelompoknya lebih istimewa dan derajatnya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lain. Mungkin banyak kelompok yang yang akan selalu bersikap seperti ini. Contohnya biasanya itu adalah penganut keagamaan. Misalnya kelompok agama A menganggap agamanya itu lebih baik dibandingkan agama yang lain, ya kan? Nah, biasanya itu sering terjadi di faktor perbedaan ideologi. Karena gue merasa lebih baik, gue akan selalu merendahkan ideologi yang lain ataupun kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai sikap etnosentris. Adanya perbedaan kepentingan atau budaya. Nah, di sini adanya perubahan sosial. Makna dari perubahan sosial itu sendiri adalah ketidaksesuaian antara tindakan individu dengan nilai dan norma yang berlaku sehingga menghasilkan nilai norma yang baru. Nah, jadi kalau menurut kalian penyebab konflik dalam kasus ini apa? Kira-kira polisi Pamung Praja menangani masa penggusuran pedagang di kaki lima. Terjadinya konflik disebabkan oleh faktor, kira-kira yang mana? Nah, tentunya pasti jawabannya yang D ya, perbedaan kepentingan dan tujuan. Polisi Pamung Praja ingin mengembalikan fungsi trotoar jalan, tetapi para pedagang kaki lima ini juga ingin mencari nafkah untuk keluarganya atau memenuhi kebutuhan ekonominya, ya kan? Maka di sini akan ada terjadinya perbedaan kepentingan dan tujuan. Nah, jadi yang nomor 3 itu jawabannya yang D. Nomor 4. Reformasi Indonesia tahun 1998 mengubah sistem politik otoriter menjadi demokratis, multipartai secara revolusioner.
Akan tetapi, reformasi tersebut juga menimbulkan berbagai konflik karena adanya karena adanya pihak yang pro dan kontra. Penyebab terjadinya konflik tersebut adalah di sini ada kata-kata adanya pihak yang pro dan kontra. Penyebab terjadinya konflik adalah kira-kira apa? Kalau misalnya pembahasannya sama kayak tadi, berarti tetap ya jawabannya adalah yang bicara tentang kepentingan dan budaya. Berarti kalau di sini adalah jawabannya yang A, adanya kepentingan politik. Gampang ya kalau yang nomor 4 ini. Lanjut. Nah, beberapa fenomena nomor 5, beberapa fenomena sebagai berikut. Ada perkelahian antar pelajar, anggota partai politik menuntut ketuanya mundur, sopir angkut berseteru dengan tukang ojek online atau tukang ojek sepeda motor, dan para mahasiswa berdemo untuk menuntut kinerja aparat hukum. Fenomena tersebut merupakan fenomena yang di atas ini harusnya. Yang merupakan konflik horizontal adalah kira-kira yang konflik horizontal itu seperti apa sih? Kita bahas. Makna konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang muncul antara seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang sama. Nah, kira-kira yang kedudukan yang sama yang mana nih? Kalau untuk kedudukan yang sama, berarti bisa antar pelajar dan supir angkot dan dengan tukang ojek, karena dua-duanya sama-sama driver ya. Nah, ini yang disebut sebagai makna konflik horizontal. Seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang sama. Nah, lawannya horizontal apa sih? Lawannya horizontal adalah vertikal. Kalau yang vertikal itu seperti apa? Konflik vertikal adalah konflik berupa yang meliputi antara individu yang memiliki jabatan yang berbeda dalam organisasinya. Contohnya perseteruan antara karyawan dan bos perusahaan. Gitu. Atau misalnya bisa seperti ini. Anggota partai politik menuntut ketuanya mundur, berarti antara anggota dengan ketuanya kan. Atau misalnya nomor 4 juga, para mahasiswa berdemo menuntut kinerja aparat hukum. Nah, aparat hukum ini kan status sosialnya lebih tinggi daripada mahasiswa. Jadi yang nomor 5 jawabannya kalau ditanya horizontal maka jawabannya 1 dan 3. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 6. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 5 pernyataan nih. Pertama, bersikap toleransi terhadap nilai dan norma suku, budaya, dan bangsa. Suku bangsa lain. 2, pendidikan semakin tinggi. 3, menghilangnya sikap primordial yang mengarah etnosentris. 4, nilai ekstrim dikembangkan, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, berikut ini pernyataan di atas yang dapat menjaga keutuhan. Ditanya yang menjaga keutuhan masyarakat multikultural adalah kira-kira pernyataan yang menjaga keutuhan masyarakat multikultural itu kayak gimana sih? Atau misalnya gini, kita tanya dulu, masyarakat multikultural itu kayak gimana sih? Nah, kita bedakan. Ada yang disebut sebagai masyarakat maju, ada yang disebut pluralisme, ada yang disebut sebagai masyarakat multikultural. Jadi ini tahapannya. Jadi gini, masyarakat majemuk menurut Yogyakarta adalah masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih komunitas ataupun kelompok-kelompok secara budaya dan ekonomi terpisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya. Maksudnya gimana sih? Nah, masyarakat majemuk itu masyarakat yang beragam, gampangnya gitu. Masyarakat yang beragam suku, beragam agama, beragam ras, itu yang disebut sebagai masyarakat majemuk. Nah, di sini ada konsep yang namanya pluralisme. Pluralisme adalah sebuah paham ideologi bahwa kelompok-kelompok yang berbeda identitas, bisa suku, agama, atau ras, bisa saling menunjukkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain. Jadi kalau pluralisme adalah paham ideologinya, gitu. Maka kalau masyarakat multikultural, masyarakat multikultural ini adalah perpaduan dari masyarakat majemuk dengan pluralisme. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang secara fisik memiliki perbedaan identitas, seperti masyarakat majemuk kan ya.
tetapi sudah dapat menghormati dan bertoleransi satu sama lain. Jadi kalau masyarakat multikultural adalah masyarakat yang majemuk tetapi sudah paham yang namanya pluralisme, ya enggak? Maka kalau disebut masyarakat majemuk doang, berarti dia masih rawan yang namanya konflik. Nah, jadi kalau masyarakat majemuk ini rawan konflik horizontal, sedangkan masyarakat multikultural sudah hampir tidak ada konflik horizontal gitu. Maka pernyataan di atas yang dapat menjaga keutuhan masyarakat multikultural adalah, kira-kira jawabannya apa? Bicara tentang multikultural ya, masyarakat yang secara fisik sudah memiliki perbedaan identitas tetapi sudah menghormati dan bertoleransi satu sama lain. Berarti jawabannya adalah yang bersikap toleransi terhadap nilai-nilai budaya suku bangsa lain, menghilangkan sikap primordial dan yang mengarah etnosentris. Tadi primordial itu adalah sikap pembanggaran kelompoknya, kalau etnosentris membanding-bandingkan bahwa kelompoknya atau budayanya lebih baik dibandingkan budaya yang lain, maka sikap itu juga harus dihilangkan. Kelima, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kenapa nasionalisme yang tinggi? Karena dalam sebuah negara pasti memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda-beda gitu. Contohnya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi itu contohnya kita menjunjung tinggi asas-asas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga gitu. Lanjut kita ke nomor 7. Nah, nomor 7, berbagai rentetan konflik yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum dapat melihat kebinekaan sebagai potensi yang menguatkan, tetapi justru mau sebaliknya. Untuk menghindari konflik maka diperlukan sikap seperti berikut nih. Ini adalah sikap-sikap yang harus dijunjung agar terhindar dari konflik. Ada sikap toleransi dan mutual akulturasi. Ada yang tahu mutual akulturasi itu gimana? Mutual akulturasi itu adalah kalian bekerja sama, bersikap bekerja sama atau tidak bersikap bekerja sama dengan orang lain tanpa memperdulikan perbedaan identitasnya. Contoh, ketika kamu sekolah atau ketika kamu belajar di sekolah kamu akan berteman dengan siapa saja di kelas kamu tanpa membeda-bedakan apa sukunya, dari mana golongannya, agamanya apa, ya enggak? Nah, itu ketika kamu tidak memperdulikan identitas, ketika kamu bekerja sama dengan orang lain tanpa memperdulikan identitasnya, maka itu yang disebut sebagai mutual akulturasi. Meminimalisir sikap kesukuan yang fanatik, maksudnya di sini adalah yang tadi meminimalisir sikap primordialis yang mengarah kepada etnosentris. Itu yang disebut sebagai meminimalisir kesukuan yang fanatik. Mengurangi prasangka terhadap perbedaan identitas. Nah, jadi biasanya tuh karena kita berbeda ras, berbeda agama, berbeda suku, kita sering sekali memunculkan prasangka yang negatif. Maka sikap berprasangka ini harus dikurangi atau dihilangkan. Maka untuk menghindari konflik yang diperlukan adalah sikap, kira-kira yang mana? Berarti jawabannya yang mempertebal sikap toleransi dan hidup dalam kehidupan beragama. Tentunya kalau fanatisme keagamaan pasti udah salah, primordialisme pasti sudah salah. Menjunjung tinggi fanatisme kedaerahan hampir sama seperti primordialis dengan etnosentris gitu. Lanjut, nomor 8. Menguatnya posisi kelompok pengusaha dari berbagai etnis terhadap kondisi ekonomi di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Bentuk konfigurasi dalam tatanan masyarakat tersebut adalah ada yang disebut sebagai komposisi seimbang, mayoritas dominan, minoritas dominan, segmentasi seimbang, dan fragmentasi. Ini cukup sering kok keluar di materi UN ataupun di UTBK, tapi kalau UN kan sekarang udah dihilangkan. Biasanya itu
berarti akan sering keluar di UTBK. Mungkin nanti di UTBK kelas 11 di UTBK di tahun kamu ketika mau lulus pasti ini sering keluar. Yuk kita bahas. Kita bedakan antara komposisi seimbang. Apa sih itu komposisi seimbang? Dia adalah masyarakat dengan sejumlah etnis ataupun misalnya suku ataupun ras ataupun agama dengan kemampuan ataupun kekuatan yang seimbang dan dibutuhkan. Ya, jadi tiap-tiap golongan masyarakat pasti dia memiliki kemampuannya masing-masing, punya keahliannya masing-masing dan dibutuhkan oleh masyarakat. Itu maksudnya adalah komposisi seimbang. Kedua, ada mayoritas dominan, di mana masyarakat kelompok etnik berjumlah banyak dan mendominasi kompetisi politik atau ekonomis sehingga posisi kelompok-kelompok lain menjadi lebih kecil. Contohnya gimana ya? Ini agak sensitif sih kalau kakak mau mencontohkan ya. Misalnya fenomena DKI Jakarta deh, misalnya pemilu DKI Jakarta di tahun 2000 berapa atau 2017 atau 2018 kakak lupa. Jadi karena mayoritas penduduk DKI Jakarta itu beragama Muslim, maka mereka mungkin saja memilih calon pemimpin dari agama yang Muslim juga. Nah, itu yang disebut sebagai mayoritas dominan. Jadi jumlah yang banyak, masyarakat dengan jumlah yang banyak mendominasi kompetisi politik dan ekonomi gitu. Nah, itu yang disebut sebagai mayoritas dominan. Ada lagi temennya, lawannya, atau disebutnya minoritas dominan. Suatu masyarakat dengan jumlah kelompok etnik yang berjumlah sedikit memiliki keunggulan atau kompetitif yang luas sehingga mendominasi kehidupan politik maupun ekonomi masyarakat. Contohnya gimana ya? Contohnya tuh contohnya perusahaan di DKI Jakarta misalnya, ataupun perusahaan pabrik sepeda motor yang ada di Indonesia didominasi oleh orang mana sih? Orang luar kan, ya enggak? Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Jakarta misalnya, itu didirikan misalnya oleh lebih banyak etnis orang Cina misalnya, tapi dia memiliki pengaruh yang besar. Maksudnya pengaruh yang besar adalah dia memiliki misalnya karyawan dari orang-orang lokal, ya enggak? Nah, itu adalah minoritas dominan, orang yang sedikit mampu memiliki pengaruh yang besar gitu. Ada fragmentasi kelompok. Suatu masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok etnik, tetapi semuanya dalam jumlah yang kecil sehingga tidak ada satupun kelompok yang mendominasi secara politik maupun ekonomi. Nah, ini contohnya itu adalah semacam geng lah kalau misalnya dalam lingkupnya kecil, jadi ada klik gitu. Nah, maka kalau dilihat dari soalnya menguatnya posisi kelompok pengusaha dari berbagai etnis terhadap kondisi ekonomi di Indonesia sudah berlangsung cukup lama nih. Pengusaha dari berbagai etnis, menguatnya posisi kelompok pengusaha dari berbagai etnis terhadap kondisi ekonomi di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, maka konfigurasi dalam tatanan masyarakat adalah, nah ini yang disebut sebagai minoritas dominan. Kenapa minoritas dominan? Karena di sini disebutnya kelompok pengusaha. Nih, kelompok pengusaha. Jadi para pengusaha ini dia punya pengaruh yang sangat besar terhadap anak buahnya. Gitu. Berarti nomor 8 itu jawabannya yang C, minoritas dominan. Oke, kita ngebahas nomor 9 ya, interseksi. Nih, interseksi agama dan suku bangsa merupakan kesalahan keanggotaan dalam kelompok sosial dapat terjadi apabila. Nah,
Kita lihat dulu beberapa bentuk integrasi ya. Nih, ada yang disebut sebagai konsolidasi, merupakan suatu upaya untuk memperkuat hubungan antar anggota ataupun kelompok yang telah berselisih. Contohnya tuh presiden terpilih mengunjungi lawan politiknya untuk bekerjasama dan mementingkan bangsanya daripada sekedar kepentingan kelompok politiknya, misalnya seperti itu. Itu yang disebut konsolidasi, jadi upaya mempererat hubungan antar individu ataupun kelompok. Ada yang disebut sebagai interseksi. Nah, interseksi merupakan persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, maupun itu berupa suku, agama, jenis kelamin, ataupun kelas sosial dalam suatu masyarakat kelompok yang majemuk atau beragam. Bahasa sederhananya adalah suatu kelompok yang memiliki perbedaan identitas yang anggotanya memiliki perbedaan identitas terintegrasi pada kelompok tersebut. Jadi bergabungnya pada kelompok tersebut. Misalnya di sekolah terdapat beragam siswa dengan asal-usul masing-masing yang berbeda suku, agama, ataupun ras. Jadi satu sekolah misalnya sebuah SMA 50 misalnya, ya enggak? Misalnya dalam satu SMA 50, tetapi di dalam SMA 50 itu siswa-siswinya sangat beragam suku, agama, ras, ataupun kelas-kelas ekonominya juga beragam. Nah, itu yang disebut sebagai interseksi. Ada lagi bentuk integrasi, ada lagi yang kita sebut sebagai asimilasi dan akulturasi. Nah, asimilasi ini apa sih? Pasti udah pasti sering dengar ya. Asimilasi merupakan peleburan dua budaya atau lebih dengan menciptakan budaya baru. Contohnya itu adalah suku Betawi. Nih, secara sejarah suku Betawi itu bukan suku lokal Indonesia, melainkan suku yang berasal dari peleburan budaya Cina, Melayu, Arab maupun Portugis. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk asimilasi. Kedua, ada yang disebut akulturasi, merupakan pencampuran dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan budaya aslinya. Contohnya itu adalah misalnya di Indonesia, masyarakat yang beragama Islam tetapi masih kental dengan animisme ataupun dinamisme. Contohnya misalnya gini, mungkin seringkali kita contohkan pada masyarakat Jawa. Nah, masyarakat Jawa kalau agama Islam kan Tuhannya cuma satu, tetapi mungkin dia masih kental dengan kehindu-hinduan, ada budaya nyuci keris, mandi kembang tujuh rupa, ya kan? Nah, itu disebut sebagai akulturasi. Jadi merupakan pencampuran dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan budaya aslinya. Nah, maka interseksi agama dan suku bangsa merupakan persilangan keanggotaan dalam berbagai kelompok sosial. Dapat terjadi apabila, nah kira-kira jawabannya apa nih? Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya, bertemunya kelompok sosial yang berbeda agama ataupun suku bangsa. Karena di sini disebutnya adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial. Nah, jadi nomor 9 jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas. Nah, ini sama ya pembahasannya seperti tadi. Nah, ada yang majemuk, pluralisme, dan masyarakat multikultural. Berarti kalau nomor 10 adalah terdiri atas yang C ya, berarti beragam suku, bangsa, dan budaya.
gitu, karena di sini adalah masyarakat yang secara fisik memiliki perbedaan identitas, suku, agama, ras, tapi sudah dapat menghormati dan bertoleransi satu sama lain. Oke, lanjut kita ke nomor 11. Kelompok sosial yang ada di dalam kelompok masyarakat yang keberadaannya tidak direncanakan, tidak ada komunikasi terus-menerus, kehadirannya tidak konstan, merupakan ciri dari kelompok. Nah, kita bedakan dulu asosiasi, statistik, semu, dan nyata. Nih, kelompok asosiasi adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis ataupun kesamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya memiliki hubungan sosial, kontak, komunikasi, serta ikatan organisasi yang formal. Jadi biasanya tuh kalau dalam kelompok asosiasi tuh dia memiliki nilai dan norma secara tertulis gitu. Contohnya tuh yang paling simple itu kayak misalnya sekolah, organisasi OSIS, kalau misalnya di umur kalian gitu. Nah, ada yang disebut sebagai kelompok statistik. Jadi kalau kelompok statistik itu adalah kelompok yang didasari oleh mengklasifikasikan melalui karakteristik tertentu. Misalnya ada kelompok usia produktif maupun usia non produktif. Kalau usia produktif itu kan biasanya antara 16 sampai umur 45 tahun. Itu yang disebut sebagai kelompok usia produktif. Kalau non produktif itu kan adalah usia di mana seorang individu baru lahir ataupun sudah menua. Itu yang disebut sebagai kelompok statistik. Lanjut, kelompok semu atau yang biasanya kita sebut kerumunan. Nah, kerumunan lagi nih, merupakan suatu situasi di mana individu berkumpul pada suatu momentum ataupun peristiwa dengan sengaja tetapi tidak saling mengenal dan perkumpulan tersebut bersifat sementara. Nah, ada yang disebut kelompok nyata, kelompok yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Maka untuk yang nomor 11, di situ ada keberadaannya tidak direncanakan, tidak ada komunikasi terus-menerus, kehadirannya tidak konstan atau sementara. Berarti jawabannya adalah yang C, kelompok semu. Lanjut ke nomor 12. Perhatikan ciri kelompok sosial berikut. Karakteristik kelompok sosial di atas yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini nomor 1 ada tugas-tugas didistribusikan dalam berbagai posisi sesuai jabatan dan hubungan antar pribadi yang bersifat intim atau hangat. Terdiri dari struktur yang bersifat hierarki atau nyata. Terjadinya kelompok karena seiringnya intensitas pertemuan. Dan nomor 5, tata kelakuan ditentukan oleh sistem peraturan yang ada. Nah, karakteristik kelompok formal. Nah, kita lihat ya perbedaannya kelompok formal, informal. Nih, kelompok formal merupakan sebuah proses sosial dari perkumpulan individu yang lebih 2 orang atau lebih yang bersatu untuk mengikat diri dengan tujuan bersama yang telah disepakati, memahami aktivitas kerja yang rasional secara sadar dan tanpa unsur paksaan. Dengan peraturan yang jelas, tegas karena memang sengaja dibentuk oleh kesepakatan anggotanya. Jadi kelompok formal tuh kayak contohnya sekolah, dia memiliki aktivitas kerja yang rasional. Nah, memiliki peraturan yang mengikat, jelas, dan tegas. Itu yang disebut formal. Nah, ada yang disebut sebagai kelompok informal, merupakan bentuk dari persatuan antara individu yang tidak diatur dengan pertemuan yang jelas serta struktur organisasi terbentuk. Kelompok informal terbentuk disebabkan oleh intensitas pertemuan yang terjadi berulang kali. Jadi, lebih intim sebenarnya kalau informal. Dia karena dia ada intensitas pertemuan yang lebih banyak berulang kali. Nah, berarti kan jatuhnya dia nanti adalah kelompok yang sangat intim hubungannya gitu. Pertemuan tersebut merupakan dasar utama terbentuknya kepentingan serta pengalaman yang sama. Contohnya itu adalah keluarga ataupun teman sebaya. Kenapa sih teman sebaya masuknya ke informal? Tadi karena ada intensitas pertemuan yang berulang kali atau kedekatannya itu sangat intim gitu.
tetapi kelompok tersebut tidak diatur dengan peraturan yang jelas. Nah, serta struktur organisasi tertentu. Jadi strukturnya itu strukturnya itu nggak tertulis secara jelas, tidak terlalu mengikat gitu. Nah, maka karakteristik untuk kelompok formal adalah nih. Berarti jawabannya ini adalah yang C, 1, 3, dan 5. Didistribusikan dalam berbagai posisi sesuai jabatan. Struktur yang bersifat hierarki atau jelas atau tegas. Sistem perilaku ditentukan oleh sistem peraturan yang ada. Nah, maka cocok dong dengan peraturan yang mengikat, jelas, dan tegas. Itu berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Kalau 2 dan 4 itu adalah kelompok informal. Lanjut ke nomor 13. Etnosentris nih. Ada lagi kan etnosentris. Etnosentris merupakan pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat multikultural yang memang syarat dengan berbagai macam budaya. Hal ini menyebabkan terjadinya. Nah, etnosentris itu akan menyebabkan apa sih? Tentunya jawabannya adalah konflik ya, karena etnosentris seperti yang kita bahas tadi, bahwa etnosentris adalah salah satu bagian terjadinya penyebab konflik. Karena kenapa sih etnosentris itu menyebabkan konflik? Karena ketika dirinya atau individu menganggap kelompoknya lebih istimewa dibandingkan kelompok yang lain, maka secara tidak langsung dia merendahkan kelompok yang lain. Ya enggak, dia menganggap kelompok lain itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan kelompoknya dia sendiri. Nomor 14. Salah satu bentuk pengaruh faktor internal terhadap perubahan kelompok sosial adalah penyebab perubahan sosial. Ada dua macam, ada internal. Kalau internal tuh biasanya jumlah penduduknya akan bertambah. Kalau jumlah penduduknya bertambah, maka jumlah kebutuhannya pasti akan bertambah. Kedua, pergolakan di dalam masyarakat atau biasanya pertentangan yang terjadi antar anggota kelompok. Berarti nomor 14 itu jawabannya adalah yang A ya, adanya pergolakan di dalam masyarakat. Ketiga, ada penemuan baru dalam bentuk menciptakan teknologi baru. Bisa bentuknya menciptakan teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yang sudah ada. Nah, lanjut. Ada yang disebut eksternal. Eksternal itu dari luar ya. Maksudnya adalah bisa bentuknya adalah masuknya budaya asing atau anggota-anggota dari asing. Bentuknya adalah penetration pasifik, masuknya budaya asing melalui jalan damai. Contohnya itu melalui perdagangan, pernikahan, maupun dakwah. Ada lagi penetration violent. Bentuk masuknya budaya asing dengan cara kekerasan. Contohnya itu melalui penjajahan dan invasi. Terakhir, ada yang namanya bencana alam dan perang internasional. Terakhir nomor 15. Nih, di sini kelompok patembayan yang ditanya. Perhatikan beberapa nyata berikut ini. Kelompok patembayan ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat dulu patembayan itu konsepnya siapa sih? Biasanya kalau di dalam UTBK, mungkin di UKK tuh jarang ya, tapi tokoh-tokoh ini sering banget keluar di UTBK di kelas 12. Mungkin sekalian aja ya kakak kupas sedikit-sedikit tentang UTBK untuk mata pelajaran sosiologi. Nah, patembayan dan temannya tuh kan kalau patembayan kan temannya adalah paguyuban ya. Nah, patembayan dan paguyuban itu konsepnya siapa sih? Nah, kalau di sini patembayan dan paguyuban adalah konsepnya Ferdinand Tönnies. Paguyuban dikatakan sebagai Gemeinschaft, patembayan disebut sebagai Gesellschaft. Ya enggak? Nah, Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial berdasarkan ikatan solidaritas. Nah, kata kuncinya adalah solidaritas. Ada bentuknya paguyuban maupun patembayan. Kita bedakan ya. Gemeinschaft adalah kelompok sosial hubungan tiap-tiap anggotanya memiliki hubungan erat atau intim, bisa bentuknya eksklusif. Anggotanya memiliki hanya untuk orang-orang tertentu, private, ya enggak, hubungan pribadinya itu sangat privat, sangat dekat. Nah,
Gemenscaft terbagi menjadi 3, ada ikatan darah, bentuknya adalah keluarga, ataupun misalnya yang lebih besar adalah contohnya adalah marga. Kedua, ada bentuknya ada tempat tinggal atau asal yang sama, contohnya tuh tetangga RT RW, ataupun misalnya jumlahnya kalau yang lebih besar adalah golongan perantau Garut yang tinggal di Indonesia, itu kan pemisalan ya. Ketiga, terakhir ada Gemenscaft atas dasar ideologi ataupun pemikiran, contohnya tuh bentuk-bentuk kelompok keagamaan. Gesellschaft, nah atau patembayan, yakni kelompok solidaritas yang ikatan solidaritas anggota-anggotanya didasari beberapa kepentingan tertentu dan terkadang berorientasi mencari keuntungan. Contohnya tuh ada ID, PGRI, Serikat Buruh, ya enggak? ID Ikatan Dokter Indonesia, berarti kan ini adalah satu profesi sebagai dokter. PGRI adalah Persatuan Buruh, berarti profesinya adalah buruh semua. Nah, buruh ya sama, isinya buruh semua. Maka dalam kelompok patembayan ditunjukkan pada nomor kira-kira apa? Kalau untuk yang nomor 15, jadi jawabannya yang B ya, 1, 2, dan 4. Pengurusan OSIS, ya enggak? Koperasi Angkutan Umum, ya enggak? Dan Perkumpulan Guru Indonesia melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, kalau kenapa sih nomor 5 organisasi warga Betawi? Nah, organisasi warga Betawi itu maksudnya kepada Gemenscaft. Gemenscaft berdasarkan ikatan tempat tinggal ataupun asal yang sama gitu. Oke, dari kakak mungkin untuk yang bagian pertama sudah selesai. Nah, nanti akan kakak jelaskan untuk bagian kedua. Atas perhatiannya kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.